Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaiannya. Ibu harus memperhatikan proses coaching berjalan sesuai dengan alur tirta. Ibu menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coach. Ibu menanyakan rencana aksi apa yang akan disampaikan oleh coach, dan Ibu juga harus menanyakan tanggung jawab apa yang akan coach lakukan untuk permasalahannya. Selain itu, Ibu juga harus menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ibu mampu mendengarkan aktif, terus melaksanakan prinsip coaching, kemitraan. Ibu harus kreatif, terus Ibu juga harus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach. Nah, sebelum melakukan coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Ya baik Bu, jadi yang ingin saya kembangkan terkait coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam hal presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot, begitu Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu ya, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, gitu Bu. Oh, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Nah, dari ketiga itu mana yang akan menjadi yang dikembangkan Ibu secara spesifik, Bu? Ada 2 sih Bu, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot, begitu Bu. Kalau begitu dari spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu indikator apa ketercapaiannya? Nah, indikator pencapaian kompetensi saya kali ini yaitu saya berharap coach dapat menemukan solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi, seperti itu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi harapan Ibu untuk coaching kali ini Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach. Ya, baik Ibu, selamat menjalankan coaching hari ini. Semoga apa yang Ibu harapkan semua sesuai berjalan dengan rencana yang Ibu harapkan. Iya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, saya dengar nih Ibu hari ini ingin menyampaikan sesuatu ya Bu. Bisa Ibu jelaskan? Ya nih Bu, ada permasalahan di sekolah nih Bu. Permasalahan di sekolah. Jadi Ibu ingin menceritakan permasalahannya. Ya. Boleh saya tahu lebih detailnya Bu, permasalahan apa itu? Permasalahannya gini nih Bu. Jadi saya banyak nih rekan kerja di sekolah saya. Ya istilahnya mereka usianya udah pada senior gitu ya. Jadi selama ini mereka itu mengadakan pembelajaran dengan teori yang konvensional, pembelajaran secara konvensional, kasih ceramah, kemudian pembelajaran yang membuat siswa itu hanya mendengarkan saja. Jadi saya merasa, saya inginlah mereka itu ada sesuatu yang mereka gali lah, ada metode pembelajaran yang baru lagi, ada strategi pembelajaran yang baru. Saya ingin rekan kerja saya melakukan pembelajaran yang lebih beraktif lagi di sekolah gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu itu terkait dengan rekan guru yang melaksanakan pembelajaran itu masih konvensional Bu ya. Betul, jadi Bu. Ibu berharap mungkin rekan kerja melaksanakan pembelajaran lebih kreatif, lebih bervariatif, mungkin Betul, seperti itu Bu ya. Itu, Bu. Nah sekarang obrolan kali ini nih, apa yang Ibu harapkan nih? Ya saya ada solusinya lah, ada pencerahannya lah, apa yang harus saya lakukan supaya rekan kerja saya itu tidak melakukan pembelajaran yang konvensional itu tadi Bu. Jadi Ibu berharap agar rekan kerja itu mungkin berubah ya Bu ya, Iya. pembelajarannya tadinya konvensional menjadi lebih kreatif, iya, ya, lebih interaktif gitu. ya Bu, seperti itu. Nah sekarang coba pembelajaran bagaimana Bu yang menurut Ibu yang yang interaktif dan kreatif itu yang bagaimana? Jadi saya berharap nih fasilitas sekolah kan udah ada Bu, ada komputer gitu kan ya. Jadi saya berharap mereka maulah menggunakan fasilitas sekolah tersebut untuk melakukan pembelajaran yang lebih menerapkan prinsip IT, penggunaan IT. Mereka bisa menggunakan itu supaya nanti memperoleh pembelajaran terhadap murid yang lebih interaktif gitu. Jadi mereka maulah belajar dulu gitu ya. Saya inginnya seperti itu supaya metode pembelajaran, media pembelajaran mereka lebih bervariasi. Oh, jadi yang Ibu harapkan itu rekan kerja memanfaatkan IT ya Bu ya, IT maupun sarana dan prasarana yang di sekolah. Betul. Dengan metode atau media yang interaktif seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Nah misalkan nih
keadaan yang Ibu harapkan tadi, idealnya itu di posisi 10 ya Bu ya. Ya. Nah, mengingat atau melihat keadaan rekan guru yang ada di sekolah Ibu itu sekarang ada di posisi berapa ya Bu? Kalau saya lihat sih kan kebanyakan masih ini ya, belum pada melek IT gitu. Saya ngasih nilai di nilai 5 Bu, levelnya masih level 5 gitu. Masih level 5 ya Bu Iya. ya. Jadi Ibu berharap dari level 5 itu ada perubahan. Iya. Nah, di level berapa nih yang disesuaikan dengan keadaan sekolah sekarang? Setidaknya ada di level berapa gitu Bu? Kalau melihat kondisinya istilahnya kan yang usia mudanya tuh sedikit ya Bu ya. Jadi masih banyak usia yang sudah seniornya, usia tua. Mungkin saya bakal muluk-muluk ke level 10 lah Bu. Iya. Paling naik ke level 6 atau 7 lah gitu lah, naik level sedikit Iya. lah. Jadi mereka udah agak mau pakai komputer, mereka gurunya dulu kan yang Iya. melek IT, baru nanti siswanya lebih ini lagi. Jadi Sekitar di 7 iya. lah Bu lah. Oh, jadi setidaknya dari level 5 berubah naik ya Bu Iya, ya menjadi ada level 7 ya Bu ya. kenaikan. Nah, berarti untuk mencapai level yang Ibu harapkan tadi ada strategi tidak Bu? Strategi apa? Strateginya saya mau coba ini dulu ya, mentoring istilahnya. Jadi mentoring itu kita ngasih pendampingan tapi mungkin levelnya belum luas ya. Jadi hanya 2-3 orang ngasih apa ya, ngasih masukan-masukan lah ke mereka nih, pembelajaran seperti ini nih yang interaktif yang bisa dipakai di sekolah, atau juga bisa saya melakukan pendampingan individu ya 2 orang lah, seperti itu Bu. Mau dicoba seperti itu. Berarti untuk menaikkan level dari level 5 ke Ya. level 7 tadi Ibu akan melakukan mentoring ya Bu atau Betul. pendampingan individu lah ya. Oh. Nah, ada cara lain tidak Bu? Kalau secara luas mungkin ada coba konsul dulu sama kepala sekolah ya, atau ke kurikulum. Jadi mungkin yang luas itu pembelajaran apa, workshop atau IHT gitu ya. Iya. Nah kalau workshop IHT kan itu lebih menyeluruh, jadi banyak yang bisa dijangkau, semua guru itu bisa dijangkau dengan pelatihan seperti itu. Cuman agak lama mungkinnya Iya. prosesnya gitu Bu. Berarti strategi yang ingin Ibu terapkan untuk menaikkan level tadi ya Bu ya, bisa mentoring ya Bu, Iya. pendampingan individu atau pelatihan atau workshop ya Bu ya, seperti itu. Nah, dari cara tersebut nih yang memungkinkan untuk dilaksanakan nih, yang mana Bu? Yang paling dekat yang sekarang tuh yang mentoring paling Bu. Yang Jadi mentoring, ya. itu kan mentoring bisa dilakukan secepatnya, kemudian nggak terlalu banyak, kemudian bisa secara istilahnya mah waktu istirahat juga bisa kita pakai ya. Iya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai lah. Itu mungkin Bu yang paling bisa saya lakukan sekarang. Oh, jadi Ibu akan melakukan mentoring ya Bu untuk Iya. meningkatkan kemampuan guru ya dalam melakukan metode pembelajaran ya Bu. Nah, dalam melakukan mentoring ini Ibu membutuhkan dukungan tidak gitu Bu dari rekan guru? Mungkin ada yang membantu Ibu gitu. Iya. Jadi saya nanti akan minta dukungan ke rekan guru yang pinter masalah IT. Saya minta bantuan dia, mungkin minta bantuan nih servernya nih gimana gitu ya, masalah wifi-nya dinaikin ya seperti itu lah, minta masukan seperti itu. Ada rekan senior saya yang pandai IT lah, yang bisa saya tarik sebagai untuk saya. Oh iya, jadi ya. Ibu akan berkolaborasi ya Bu ya, betul, untuk iya. melakukan mentoring ini. Nah, berarti kapan nih kira-kira bisa dieksekusi Bu nih rencana mentoring ini? Cepatnya mungkin ya Bu ya. Jadi karena ini istilahnya mah udah mendesak gitu Iya, ya. Jadi harus cepat dilaksanakan, minggu depan bisa saya laksanakan Bu kegiatan mentoringnya. Oh ya, baik ya. Jadi mentoring ini Ibu akan berkolaborasi ya dengan guru yang sudah berpengalaman mungkin ya Bu ya. Insya Allah dapat dikerjakan mulai minggu depan. Nah, itu tadi ya Bu solusinya alhamdulillah sudah Ibu dapatkan ya Bu ya. Nah, bagus sekali Bu ya tadi yang Ibu kemukakan. Nah, kemudian dari percakapan kita kali ini nih, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya udah dapat solusinya, udah ada pencerahan lah mengenai permasalahan saya yang tadi itu kan. Saya rekan guru banyak yang belum menggunakan pembelajaran yang interaktif. Jadi alhamdulillah saya sudah ada pencerahan. Mungkin yang pertama akan saya lakukan yaitu melakukan mentoring itu tadi Bu. Jadi supaya mereka ada sesuatu lah, mungkin mereka nanti dengan kegiatan mentoring ada media pembelajaran yang berubah atau strategi pembelajaran yang berubah. Ya, jadi ya semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya. Mungkin nanti ke depan jika Ibu ada permasalahan kita bisa sharing-sharing lagi Bu ya. Saya tunggu kabar baik dari Ibu ya progres mentoring kali ini. Iya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, makasih Bu Nopi udah memberikan pencerahan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Bu Dina.
Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dian. Iya. Nah, sebelum penutupan di pasca observasi ini, saya akan menanyakan apa hal yang udah Ibu lakukan selama coaching tadi berlangsung. Iya, jadi Bu tadi saya melakukan coaching dengan Ibu Dian dengan menggunakan alur percakapan Tirta ya, dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi, dan yang terakhir itu menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada coach. Tadi juga saya membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu Bu. Baik Bu Novi, berdasarkan tadi hasil pengamatan saya, dalam proses coaching Ibu telah melakukan alur percakapan Tirta dengan cukup baik, dan proses coaching pun berjalan dengan baik. Ibu sudah menghadirkan kehadiran penuh, sudah melakukan prinsip coaching, yaitu melakukan kemitraan. Ibu juga telah mengembangkan potensi dari coach dan telah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach pun dapat Ibu berikan solusi untuk melaksanakan permasalahannya sehingga dapat selesai. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah tadi Ibu lakukan? Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk ke depan mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi coaching lebih baik lagi Bu, gitu. Misalkan menggunakan alur Tirta yang lebih baik, kemudian bagaimana membuat pertanyaan berbobot lah ya dengan lebih baik lagi. Itu mungkin Bu yang akan saya lakukan. Baik Bu Novi, semoga apa yang Ibu harapkan untuk mengembangkan kompetensi coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Saya tutup. Terima kasih Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.